Ratu Harisbaya adalah istri muda penguasa Cirebon yang kabur dengan Raja Sumedang hingga memicu peperangan antara dua kerajaan Sunda itu. Antara kerajaan Sumedang Larang dan Kesultanan Cirebon sebenarnya pernah terjalin ikatan kekerabatan yang erat. Bahkan Sumedang sempat menggabungkan diri dengan wilayah Cirebon dan hidup akur selama 55 tahun. Namun kemesraan itu mulai retak karena pesona Ratu Harisbaya. Harisbaya merupakan istri kedua Panembahan Ratu, penguasa Cirebon yang bertahta pada tahun 1568 sampai 1649 Masehi. Drama dimulai ketika Raja Sumedang era tahun 1578 hingga 1610 Masehi, Prabu Gesan Ulun berkunjung ke Cirebon dalam perjalanan pulang dari Kesultanan Pajang yang berpusat di Kartasura dekat Solo. Di Keraton Cirebon, Gesan Ulun bertemu dengan Ratu Harisbaya yang konon pernah menjadi kekasihnya. Dari situlah cinta lama bersemi kembali walau terlarang. Harisbaya secara diam-diam meminta kepada Gesan Ulun agar membawanya kabur meskipun ia masih istri sah dari Panembahan Ratu. Prabu Gesan Ulun mengiyakan permintaan sang mantan. Harisbaya dilarikan ke Sumedang dan tentu saja memicu murka Panembahan Ratu yang segera mengirimkan pasukan untuk menyerbu. Terjadilah perang antara sesama kerajaan Sunda itu. Nantinya polemik ini berakhir dengan perjanjian damai. Kendati Sumedang Larang akhirnya harus mengakhiri riwayatnya setelah menyerahkan diri kepada Kesultanan Mataram Islam, kerajaan Jawa penerus Pajang, yakni pada tahun 1620 Masehi. Kisah cinta terlarang ini telah diceritakan oleh berbagai sumber, baik yang bersifat tradisional seperti Babat Sumedang, Babat Cirebon, juga Babat Limbangan. Sumedang Larang dikenal sebagai suatu kerajaan kecil yang bernaung di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Prabu Gesan Ulun bergelar Angkawijaya sebagai pemimpinnya, mendapat gelar Raja Daerah dari Raja Pajajaran, yakni Raga Mulya atau Prabu Surya Kancana, yakni tahun 1567 sampai 1579 Masehi. Meskipun Pajajaran merupakan kerajaan Hindu, namun Sumedang Larang sudah menganut Islam. Gesan Ulun adalah anak dari Pangeran Santri dengan Ratu Setiasih, putri penguasa Sumedang sebelum tahun 1530 Masehi. Pangeran Santri semula datang ke Sumedang untuk menyebarkan agama Islam dan memiliki hubungan baik dengan Kesultanan Cirebon. Pangeran Santri kemudian bersama-sama dengan istrinya
memimpin Sumedang Larang. Penyebaran Islam di daerah Galuh sampai dengan abad 17. Setelah Pangeran Santri wafat, roda pemerintahan dilanjutkan oleh Kesan Ulun yang mulai bertakhta pada tahun 1578 Masehi. Baru setahun Kesan Ulun berkuasa di Sumedang, Pajajaran hancur akibat serangan dari Kesultanan Banten pada tahun 1579 Masehi. Di tengah kekacauan itu, Kesan Ulun mendeklarasikan Sumedang Larang sebagai penerus kerajaan Pakuan Pajajaran. Klaim tersebut memperoleh dukungan karena Kesan Ulun masih keturunan para Prabu Siliwangi yang berkuasa pada tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Dengan demikian, Kesan Ulun diyakini punya hak memimpin bekas wilayah Pajajaran yang meliputi hampir seluruh tanah Sunda, kecuali daerah milik Kesultanan Banten dan Cirebon. Kisah itu bermula ketika Kesan Ulun masih berstatus pangeran. Seorang putra mahkota kerajaan kecil dari pedalaman Sunda yang sedang menempuh pendidikan di Kesultanan Pajang untuk belajar agama Islam sekaligus ilmu tata negara. Pusat pemerintahan dan pendidikan Islam di Jawa kala itu telah dipindahkan ke Pajang, tidak jauh dari Surakarta. Seiring runtuhnya Kesultanan Demak, yakni pada tahun 1548 Masehi, Demak dan Pajang adalah penerus Majapahit dari Wangsa Mataram. Hubungan antara Pajang, Cirebon, Sumedang dan Banten cukup harmonis pada masa-masa ini. Dikisahkan, semasa menetap di Pajang itulah Kesan Ulun bertemu dengan Harisbaya, putri cantik berdarah ningrat Mataram yang berasal dari Madura. Mereka akhirnya menjalin hubungan asmara. Setelah 5 tahun tinggal di Pajang, Kesan Ulun harus segera pulang ke Sumedang Larang untuk melanjutkan pemerintahan ayahnya. Jalinan cinta Kesan Ulun dan Harisbaya pun usai tanpa kejelasan. Lagi pula, Harisbaya akan dinikahkan dengan Panembahan Ratu, penguasa Kesultanan Cirebon yang juga menantu Raja Pajang, Sultan Hadiwijoyo. Dengan kata lain, Harisbaya menjadi istri kedua sang Panembahan. Beberapa warsa berselang atau 7 tahun sejak Kesan Ulun dinobatkan sebagai pemimpin Sumedang Larang, ia berjumpa kembali dengan Harisbaya yang saat itu sudah berstatus sebagai istri Panembahan Ratu. Cinta lama pun bersemi kembali. Harisbaya meminta Kesan Ulun untuk membawanya kabur. Dan itulah yang kemudian terjadi hingga memicu perang antara Cirebon dan Sumedang. Selain versi di atas, ada pula versi lain yang menceritakan kisah berbeda ihwal hubungan Kesan Ulun dengan Harisbaya. Dikisahkan bahwa pertemuan keduanya terjadi ketika Kesan Ulun singgah di Keraton Cirebon dalam perjalanan pulang dari Demak atau Pajang. Diceritakan Harisbaya langsung jatuh hati melihat ketampanan Kesan Ulun, raja muda dari Sumedang itu. Lantaran tidak mencintai Panembahan Ratu yang usianya jauh lebih tua darinya, Harisbaya lalu menemui Kesan Ulun agar bersedia mengajaknya keluar dari Cirebon.
Gayung pun bersambut. Kesan Ulun secara diam-diam melarikan Harisbaya ke Sumedang. Saat itu Ratu Harisbaya sedang mengandung. Setelah lahir, bayi tersebut diberi nama Raden Suryadiwangsa, yang oleh Kesan Ulun dianggap seperti anak sendiri. Bahkan nantinya melanjutkan pemerintahan kerajaan Sumedang Larang. Terlepas dari dua versi yang berbeda terkait pertemuan Kesan Ulun dan Harisbaya itu, peristiwa pelarian tersebut tentu saja memantik murka Panembahan Ratu yang segera mengerahkan pasukan untuk menyerbu Sumedang. Lalu perang pun terjadi. Panembahan Ratu mengerahkan lebih dari 2.000 prajurit untuk menyerang Sumedang. Di sisi lain, pasukan Sumedang dengan gagah berani menghadapi serbuan tersebut di bawah komando Jaya Perkasa, mantan Panglima Kerajaan Pajajaran yang menyatakan ikrar setia kepada Prabu Kesan Ulun. Pertempuran berlangsung selama 4 hari 4 malam, yang kemudian menewaskan Panglima Jaya Perkasa. Hingga akhirnya disepakati perjanjian damai untuk menghindari korban yang lebih besar dari kedua belah pihak. Sebagai penyelesaian konflik, Panembahan Ratu meminta Kesan Ulun untuk menyerahkan wilayah perbatasan antara Sumedang dan Cirebon, yang kini daerah itu bernama Majalengka. Penyerahan ini juga dimaksudkan sebagai pengganti talak Panembahan Ratu kepada Harisbaya. Setelah Kesan Ulun wafat, yakni pada tahun 1610, tahta dilanjutkan oleh Raden Suryadiwangsa, anak Harisbaya dengan Panembahan Ratu, bagaimana wasiat almarhum. Sebelumnya, sebagian wilayah Sumedang Larang telah diserahkan kepada putra Kesan Ulun dari istri lainnya, yakni Raden Raga Gede, agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Pada era Raden Suryadiwangsa inilah Sumedang Larang meleburkan diri dengan Kesultanan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, yakni tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Raden Suryadiwangsa melakukannya agar mendapat bantuan Mataram untuk menghadapi Banten. Bagi Sultan Agung, ini keuntungan besar. Berserah dirinya Raden Suryadiwangsa berarti seluruh wilayah Priangan ditambah Kerawang dikuasai oleh Mataram. Priangan adalah wilayah Sumedang Larang atau Pajajaran yang meliputi Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cimahi, Bandung, Cianjur, Sukabumi, hingga Bogor. Sultan Agung menjadikan Priangan sebagai basis pertahanan bagian barat. Raden Suryadiwangsa sendiri ditunjuk sebagai wakil Mataram di Priangan dan nantinya turut membantu Sultan Agung dalam menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629 Masehi. Meleburnya Sumedang Larang dengan Kesultanan Mataram Islam yang berpusat di Yogyakarta sekaligus menjadi penegas tamatnya riwayat Kerajaan Sunda, penerus Kerajaan Pajajaran.